22 orang meninggal dalam kebakaran gedung Teradron di Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari baterai drone yang terbakar. Mendagri berhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS usai Mirwan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Sepekan lebih banjir bandang wilayah Tapanuli Tengah masih gelap gulita. Kami hadirkan potret jurnalis Kompas TV bersama warga di pengungsian. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. 22 orang meninggal dalam kebakaran gedung perkantoran di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga api berasal dari baterai drone yang terbakar. Masih banyak orang terjebak di atas, Kemudian masih banyak orang Tugas telah melakukan olah TKP di gedung PT Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari ledakan baterai drone di lantai dasar gedung. Namun, tugas masih menyelidiki penyebab baterai tersebut bisa meledak. Tugas telah memeriksa sejumlah saksi dan akan memeriksa pemilik perusahaan. 22 orang meninggal akibat kebakaran ini. Laksanakan olah TKP untuk menemukan sebab-sebab terjadinya kebakaran, dan dari Polres Jakarta Pusat juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi termasuk nanti pemilik usaha maupun pemilik gedung. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Tim Laboratorium Forensik Polri masih mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari hasil olah TKP, polisi menyebut diduga sumber api berasal dari lantai 1 ruko. Jadi untuk sementara memang kami masih mengumpulkan barang bukti. Dugaan awal memang berada di lantai 1. Namun nanti kita masih tetap terus dalami teman-teman. Karena tentu saja kita tidak bisa menyampaikan kesimpulan itu hanya berdasarkan pemeriksaan yang belum utuh. Seorang ibu hamil turut menjadi korban tewas dalam musibah kebakaran di PT Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat. Suami korban mengaku syok saat mendengar istrinya turut menjadi korban dalam kebakaran. Sang suami masih menunggu proses identifikasi istrinya dengan menyerahkan sejumlah data pendukung, seperti identitas diri dari korban. Terima kasih, terima kasih. Makasih Mas Ilham, makasih Mas. Nggak bawa apa-apa aja Mas, cuma ditanya ciri-ciri fisik aja. Sama paling identifikasi ya seperti identitas diri. Identitas diri. Oh. Mohon maaf kalau untuk Mas sendiri yang jadi korban. Saya suami. Istri berarti istri Mas ya. Itu mohon maaf informasinya lagi hamil Mas. Ya. Berapa bulan? 7 bulan. Udah 7 bulan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Zefanya Situmeang dan Ian Faris dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat malam Zefanya, hingga saat ini apa saja temuan yang didapat oleh polisi di TKP Zefanya? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Dari tim Puslap 4 Barreskrim Polri tadi sudah selesai melakukan olah TKP sekitar pukul 7:30 malam.
yang juga ditemani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Tadi memang ini dikatakan diberhentikan sementara, yang artinya ini masih akan dilakukan olah TKP lanjutan. Mengingat tadi olah TKP sudah menjelang malam hari begitu ya. Jadi ada kendala di bagian penerangan sehingga ini masih akan dilanjutkan besok. Tapi tadi kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh Kombes Pol Romilus Tamtelahitu dari Puslap 4 Polri, ini menyebut sementara dari tim Puslap 4 Polri tadi telah menemukan titik awal api yang diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Tapi terkait hasilnya seperti apa ini masih belum bisa disampaikan karena masih akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Begitu sehingga nanti ketika akan menyampaikan apa hasilnya ini juga akan ditemani oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian selain itu juga tadi disampaikan bahwa kegiatan penyisiran atau olah TKP tadi dilakukan oleh tim Laka Bakar dari Puslap 4 Polri yang dimana semuanya ini masih terus berusaha tadi melakukan penyisiran di seluruh area di dalam gedung. Namun memang tadi kendalanya ini adalah terkait dengan penerangan. Nah, kemudian setelah itu juga tadi dipastikan bahwa jumlah korban ini tidak bertambah lagi, yakni masih sama, 22 orang meninggal dunia, 7 diantaranya adalah laki-laki dan 15 orang ini adalah perempuan. Disampaikan tadi juga dari Puslap 4 Polri bahwa jenazah atau korban meninggal dunia ini masih dalam keadaan utuh jenazahnya sehingga masih dapat diidentifikasi terkait dengan identitasnya sehingga tidak perlu dilakukan tes DNA untuk mengenali identitas dari para korban. Kemudian juga tadi disampaikan beberapa saksi ini tadi juga sudah berusaha untuk diperiksa oleh tim Puslap 4 Polri gitu ya. Ada satu saksi ini yang mengetahui bagaimana kejadian persis atau peristiwa persis dari peristiwa kebakaran yang terjadi siang hari tadi, tapi memang ia masih dalam keadaan syok begitu sehingga pemeriksaan lebih lanjut ini belum bisa dilakukan. Tapi yang jelas tadi dari Puslap 4 Polri menyebut pemeriksaan forensik dalam area gedung ini sudah dilakukan yang kemungkinan masih akan dilanjutkan lagi. Untuk waktunya belum diupdate kapan, tapi sejauh ini dari tim Puslap 4 Polri telah menemukan dugaan awal munculnya titik api yang kemungkinan di area lantai dasar. Seperti yang diketahui terdengar suara ledakan dari baterai drone yang diduga dari baterai drone tadi ini yang masih terus didalami. Apakah ini benar-benar menjadi penyebab pasti terjadi kebakaran di gedung Teradrone ini, Ibrahim? Zevanya, kalau untuk saksi baik itu pemilik perusahaan atau pemilik gedung, kapan dijadwalkan akan dipanggil untuk diperiksa? Ya, terkait dengan pemeriksaan terhadap pemilik gedung ini juga yang belum bisa disampaikan waktunya. Dari Kapolres Metro Jakarta Pusat bilang akan segera memanggil, tapi waktunya belum disebutkan begitu ya, karena memang dari Kapolres Metro Jakarta Pusat ini menyebut akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan bagaimana standar keamanan dari gedung ini, karena tadi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini tadi juga sudah tiba ya untuk meninjau langsung dan dia menyebut akan mengevaluasi. Melihat kalau dari pantauan kami juga memang di area gedung ini hanya ada satu akses pintu untuk keluar masuk area gedung begitu ya, sehingga ini yang menjadi sorotan juga dari pihak polisi, begitu juga dari gubernur tadi menyorot bagaimana pintu darurat apakah ada di dalam, tadi juga apakah ada kelengkapan APAR atau alat pemadam kebakaran di dalam yang juga tersedia. Yang jelas dari struktur bangunannya ini masih perlu dievaluasi dan akan harus dilakukan pendalaman lebih lanjut. Tapi terkait dengan waktunya kapan ini masih belum bisa disampaikan karena saat ini fokus dari para petugas baik itu dari polisi maupun tadi dari Puslap 4 begitu ini masih akan fokus untuk mengidentifikasi jenazah dan juga menemukan titik penyebab terjadinya kebakaran. Ibrahim. Terima kasih Zevanya Situmeang dan juga Ian Faris untuk laporannya langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Sudah kebakaran hebat melanda kantor Teradrone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hingga Selasa malam, 22 orang ditemukan meninggal. Izin komandan segera luncurkan diri. Masih banyak orang terjebak di atas, komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Kebakaran hebat terjadi di kantor PT Teradrone, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Api cepat membesar memicu kepulan asap pekat dan membuat sejumlah orang di dalam gedung terjebak. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Para pekerja yang terjebak dibantu turun gedung satu persatu menggunakan tangga. Polisi menyebut api diduga berasal dari baterai drone yang terbakar di lantai dasar dan menyambar ke lantai atas gedung. Polisi melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Terakhir angka korban adalah 22, di mana 7 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Ketahui pada sekitar pukul 12.30 memang ada baterai di lantai 1 itu yang terbakar. Kemudian sempat dipadamkan oleh karyawan. Kemudian ternyata baterai bakar ini menyebar karena di lantai 1 ini adalah salah satu tempat gudangnya. Korban tewas telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Pihak rumah sakit mengimbau keluarga korban untuk mendatangi RS Polri Kramat Jati guna pemeriksaan postmortem dan antemortem. Tim Liputan, Kompas TV. Kebakaran di kantor Teradron Kemayoran Jakarta Pusat menyebabkan 22 orang tewas. Seperti apa penyelidikan penyebab kebakaran? Kita tanyakan langsung pada Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mas. Pak Kapolres, 22 orang tewas menjadi korban nih, Pak Kapolres. Ada dugaan kelalaian tidak, Pak? Baik itu dari safety building atau dari ini penyebab kebakarannya, Pak? Baik, secara paralel kami melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi. Saat ini sudah ada 5 orang dari pihak Teradron, baik itu bagian gudang, bagian broadcasting, kemudian juga kami bertambah tadi 2 orang, yaitu dari Ketua RT dan Ketua RW-nya. Kami berusaha untuk mendalami terkait dengan kegiatan pada ruko tersebut. Tentunya ke depan, setelah pemeriksaan para karyawan, kami juga sedang melakukan pemanggilan terhadap pemilik Teradron, juga pemilik gedung, karena Teradron itu menyewa dari pemilik gedung. Dan hasil dari pemeriksaan ini secara paralel juga akan kami padukan dengan pemeriksaan yang saat ini masih dilakukan oleh pihak Puslapor. Nanti tentunya hasilnya akan kami gelar bagaimana unsur kelalaian ataupun hal lainnya yang menyebabkan korban yang cukup banyak. Tentunya kami juga turut berduka cita atas korban yang cukup banyak ini. Tapi untuk temuan sementara, Pak Kapolres, informasi dari tim Lapor di lapangan seperti apa? Kan ditemukan di lantai dasar dugaan penyebab baterai meledaknya, tapi bisa menyambar sampai ke lantai atas. Ini kan tentu ada jeda jarak dan juga ada jeda waktu, Pak Kapolres. Memang berdasarkan keterangan para saksi di lapangan bahwa sumber api pertama itu berada pada lantai 1 dan sempat informasi sempat dipadamkan namun tidak berhasil padam, artinya menggunakan apar. Mungkin karena karakteristik dari baterai yang terbakar itu mungkin tidak cukup untuk bisa dipadamkan menggunakan alat pemadam ringan. Nah, tentu saja hasil dari Puslapor juga belum disimpulkan karena juga masih baru melaksanakan kegiatan, mungkin besok juga akan dilanjutkan. Tentunya temuan dari Puslapor akan disandingkan dengan temuan dari para saksi-saksi. Tentunya tidak hanya terkait dengan peristiwa hari ini, tapi berapa lama sudah melaksanakan kegiatan di tempat tersebut itu menjadi fokus dari pemeriksaan kami, termasuk standar keselamatan ketika sudah membuka usaha terkait dengan bidang yang mungkin cukup beresiko tinggi dalam penyimpanan ataupun pengoperasionalnya, sehingga memang kami akan fokus dalam hal tersebut. Demikian, Mas.
Kami ingin tahu sebetulnya posisi baterai yang meledak itu ditempatkan di mana, apakah memang berdekatan dengan kabel atau sumber untuk listrik, atau seperti apa informasi di lapangan, Pak Kapolres? Tentunya terkait dengan posisi baterai yang meledak itu sebagian mana, tentunya kita masih harus menunggu dari hasil forensik. Apakah memang pada bagian pengecasan atau pada bagian penyimpanan atau lainnya, sehingga kami tidak bisa menyampaikan. Kami menunggu hasil dari forensik, tapi kami ingin pastikan bahwa polisi serius dalam menangani perkara ini. Kita akan padukan nanti hasil dari forensik tersebut akan diserahkan kepada penyidik dan kami akan menindaklanjutinya dengan keterangan-keterangan saksi lainnya, Mas. Pak Kapolres, kami lihat bagaimana dramatis sekali penyelamatan para pekerja di sana. Mereka harus menuruni tangga dari lantai atas. Nah, secara fisik kondisi gedungnya, betul Pak, hanya ada satu akses. Bagaimana dengan akses darurat, Pak? Memang tadi kami bekerja sama juga. Kami terima kasih juga bahwa Damkar tadi cukup cepat datang dan berkoordinasi juga dengan kami untuk bisa mempercepat kendaraan-kendaraan itu untuk menambah lalu lintas, untuk menambah. Sebenarnya pemadaman api itu memang tidak terlalu lama, tetapi memang ternyata suhu yang cukup panas dan pada lantai 2, 3, di mana lantai 3 itu paling banyak ditemukan korban. Memang kami tidak melihat ada pintu darurat lain selain pintu di lantai 1 maupun pada rooftop yang terlihat memang menyelamatkan diri dari lantai rooftop di lantai 7. Nah, itu memang nanti tentu itu menjadi evaluasi kami juga, menjadi bahan pemeriksaan kami juga, mengapa dari pemilik perusahaan tersebut memilih tempat di sana. Nah, tentu ini menjadi bahan dari pemeriksaan kami. Baik. Kemudian Pak Kapolres, soal penanganan korban, identifikasi seperti apa perkembangannya sejauh ini, Pak? Kami terus berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri, di mana di sana juga sudah ada kabit dokes kami dari Dokes Polda Metro Jaya dengan Rumah Sakit Polri juga berusaha untuk membantu korban-korban untuk mengidentifikasi. Walaupun memang secara penampakan fisik luar, memang umumnya tidak ada luka bakar sehingga wajah masih bisa dikenali. Nah, tentunya kami di sana berusaha untuk membantu agar segera bisa pihak keluarga membawa pulang, dan sudah tadi dijamin juga oleh Bapak Gubernur untuk pemakaman dan proses pembawaan mengangkut jenazah ke rumah duka tentunya nanti akan dibantu sepenuhnya dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Pemprov Jakarta. Jadi diduga korban tewas itu karena kehabisan oksigen, mereka terjebak di lantai, tadi ada lantai 3, lantai 2, Pak Kapolres. Ya, betul sekali, Mas. Dan selain pada lantai tersebut, memang pada saat evakuasi juga ada beberapa petugas yang terluka, dan saat ini pun kami masih berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menunggu personil kami. Kebetulan Kapolsek Kemayoran pada saat evakuasi juga sempat ada pecahan kaca sehingga harus dioperasi. Ini sudah 3 jam, mohon doanya juga. Tentunya baik korban yang meninggal maupun korban lainnya semua ditangani dengan baik, dan saat ini kami terus memonitor baik dari Rumah Sakit Polri maupun yang ada di Rumah Sakit Islam ini. Pak Kapolres, tentu kami menunggu bagaimana nanti perkembangan investigasinya dan juga perkembangan soal penanganan korban di RS Polri. Terima kasih Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro telah menyampaikan informasi di program Kompas Malam hari ini, Pak Kapolres. Terima kasih, Mas. Baik. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Sejumlah wilayah di Aceh sudah mendapat pasokan listrik meskipun bergiliran. Tetapi di Kecamatan Merah 2 Pidijaya masih sama sekali belum dialiri listrik. Belum ada pasokan listrik membuat permukiman gelap gulita di malam hari. Warga tidak bisa beraktivitas untuk mengeluarkan lumpur dari rumah akibat tak adanya penerangan. Sementara lumpur masih tebal dan semakin mengeras di permukiman warga sejak 26 November lalu.
saat banjir bandang melanda. Untuk Aceh Tengah, nyala jam 20.30 Aceh Tengah. Kemudian Bener Meriang, itu nyalanya jam 20.45. Kemudian Aceh Tamiang, jam 20.30. Di depan Presiden Prabowo, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjanjikan listrik pulih di Aceh hingga 93% pada 7 Desember lalu. Namun, sejumlah wilayah di Aceh masih gelap gulita, seperti kondisi di wilayah Kecamatan Samudra. Listrik kembali padam total. Menteri Bahlil akhirnya memohon maaf jika pelayanan pada korban bencana di Aceh belum maksimal, termasuk pemulihan listrik. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan, pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedang dalamnya, dan kalau ada yang belum maksimal mereka pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan. Tak hanya Bahlil, Dirut PLN Darmawan Prasojo mengungkap kendala pemulihan listrik di Aceh dan Sumatera. Ia pun menyampaikan permohonan maaf pada warga terdampak. Sistem listrik Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Nah, untuk itu dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat. PLN memastikan butuh waktu sekitar 5 hari untuk memulihkan aliran listrik yang terganggu di Aceh atau hingga 14 Desember 2025. PLN bilang hingga saat ini pasokan listrik di wilayah Sumatera Selatan hingga Aceh masih terdampak gangguan di backbone Sumatera. Tim Liputan Kompas TV. Mendagri berhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS usai Mirwan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Sanksi dijatuhkan karena Mirwan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin saat Aceh dilanda bencana banjir dan longsor. Pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS terhitung sejak 9 Desember hingga 3 bulan ke depan. Keputusan diambil usai Itjen Kemendagri memeriksa Mirwan. Mendagri Tito Karnavian menyayangkan tindakan Mirwan yang tetap berangkat ke luar negeri meski pengajuan izinnya ditolak di tengah masa tanggap darurat bencana. Mirwan akan menjalani pembinaan di Kemendagri hingga 9 Maret 2026. Yang bersangkutan diberhentikan berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Itjen sudah terjadi pelanggaran pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Aceh menjadi wilayah terdampak bencana paling parah. Akses jalan terputus, aliran listrik padam, dan pasokan air bersih minim. Bagaimana kondisi terkini dan penanganan korban bencana di sana? Kita akan berbincang dengan Kepala Biro Kompas TV Aceh, Putra Perwira, langsung dari Banda Aceh. Selamat malam, Putra.
Malam, Ibrahim. Putra, bisa Anda gambarkan bagaimana saat ini kondisi Aceh? Apakah masih gelap gulita di malam hari ini, Putra? Baik, Ibrahim. Memang pada saat ini Banda Aceh itu banyak titik yang masih belum pulih listriknya. Ini berbeda halnya dengan apa yang menjadi laporan kemarin itu kepada Presiden. Walaupun memang hari ini sudah mulai ada klarifikasi dari PLN juga untuk pemulihan listrik di Banda. Memang banyak daerah di Banda Aceh ini yang belum pulih listriknya, termasuk di Aceh, maaf, termasuk di Banda Aceh yang saat ini gitu. Nah, listrik memang ini menjadi prioritas ya kalau untuk kondisi normal dan bencana saat ini, karena memang di Aceh sendiri seperti kita tahu, selain masalah listrik ini juga ada masalah akses jalan gitu. Ada 4 kabupaten yang di bagian tengah Aceh ini yang belum baik menerima bantuan gitu Ibrahim. Jadi saya bisa ada 700 dari angka yang kami dapat itu sekitar 735.000 jiwa di 4 kabupaten di bagian tengah Aceh itu, yakni di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara itu yang masih mengandalkan pasokan bantuan dari udara gitu. Nah, ini kan tentunya tidak hal yang gampang ya untuk menyalurkan bantuan itu. Gitu. Putra, itu Ibrahim. 735.000 warga masih belum dapat bantuan karena wilayah mereka terisolasi, Putra ya. Ini yang baru terdata, Putra. Bukan 735.000 yang belum menerima bantuan, tapi ada 735.000 jiwa di 4 kabupaten itu yang membutuhkan bantuan gitu, dan bantuan ini masuk melalui udara gitu. Kita bisa kalkulasi lah seberapa kekuatan udara kita memasok untuk 735.000 warga di situ. Nah, tentunya ini yang menjadi sorotan strategi bagaimana mendistribusikan bantuan ke 4 kabupaten di bagian tengah Aceh itu, karena memang akses jalan itu belum pulih gitu. Banyak jembatan dan titik yang rubuh ya, dan yang putus, dan titik-titik yang terkena longsor gitu. Banyak badan jalan yang juga amblas gitu dan terkena longsor. Putra, sebetulnya kan kita tadi ketika jeda saya sempat melihat visual yang sambungan visual kami bersama dengan Anda, Putra, tapi ternyata ketika on air langsung ngedrop sinyal komunikasinya sehingga visual Anda tidak bisa kami tampilkan. Artinya jaringan komunikasi di sana juga belum sepenuhnya pulih total, Putra. Iya, benar Ibrahim. Jadi bisa saya gambarkan bahwa ini saya sambungan internetnya di kantor di Zoom yang memang tidak begitu baik jadinya, dan ketika saya keluar dari ruangan dari gedung kita ini, gedung kantor Kompas TV, saya sering sudah nggak dapat jaringan ya. Ini tandanya kan memang benar-benar belum pulih komunikasi. Sementara kalau misalnya kita bicara komunikasi, tentu komunikasi ini sangat perlu gitu dalam orkestrasi operasi untuk pemulihan distribusi juga termasuk bantuan ke daerah-daerah terpencil. Nah, ini saya pikir yang harus menjadi perhatian yang benar-benar serius sama pemerintah gitu. Pemerintah hadir memang, tapi kita butuh pemerintah yang bisa menjawab kebutuhan warganya saat ini gitu, dengan kebutuhan energi dan pasokan bahan pokok gitu. Rakyat butuh itu gitu, dan itu saya pikir yang harus memang benar-benar menjadi perhatian khusus sama pemerintah. Putra, ini yang juga disorot soal Aceh Selatan. Sebetulnya kondisi Aceh Selatan itu saat ini bagaimana sih, Putra?
Baik Ibrahim, memang dari laporan-laporan rekan-rekan di lapangan kita, Aceh Selatan ini kondisinya sudah mulai membaik ya, walaupun memang di awal akhir November kemarin itu sempat diterpa banjir besar juga, karena sebagian besar Sumatera bagian utara itu memang terkena banjir gitu karena intensitas hujannya. Tapi perlahan sudah normal, karena kalau dari klaster yang kita diskusikan di ruang redaksi itu ada 4 klaster kalau misalnya di Aceh ini gitu. Jadi Aceh bagian utara itu ada PD dan PD Jaya, ini sudah aksesnya sudah tersambung gitu. Putra. Dan bagian timur itu ya. Putra, kalau Aceh Selatan ketika bupatinya diberhentikan sementara oleh Mendagri, pengaruhnya bagaimana untuk pemerintahan di sana untuk distribusi bantuan terutama? Nah, baik Ibrahim, kalau distribusi bantuan sebenarnya ya kita membutuhkan BNPB memang yang mengorkestrasi operasi untuk pengiriman bantuan gitu. Jadi memang saya pikir Aceh Selatan untuk distribusi bantuannya bisa ya akan cukup bisa baik lah gitu, walaupun bupatinya, karena memang pada saat kemarin itu beberapa waktu setelah bencana kemarin, bupati sempat berangkat ke luar daerahnya gitu. Ini yang kemarin itu sempat dibilang oleh Presiden, kalau dianalogikan sebagai di organisasi militer ini kan desersi gitu, tapi tetap aja karena di situ ada sistemnya sudah berjalan juga ya, memang distribusi bantuan ini tetap dilakukan gitu. Itu Ibrahim. Termasuk pemulihan ya, jadi artinya tak terganggu kendati bupati diberhentikan sementara hingga 3 bulan ke depan. Putra Perwira, Kepala Biro Kompas TV Aceh, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini penanganan korban bencana banjir dan longsor di Aceh. Selamat bertugas kembali di sana, Putra. Terima kasih, Ibrahim. Baik. Saudara, pembersihan dan distribusi bantuan untuk warga terdampak banjir dan longsor melibatkan 4 ekor gajah terlatih. Kami hadirkan sesaat lagi di Kompas Malam. Saudara, seorang bayi yang baru lahir beberapa minggu lalu di Desa Mardame, Tapanuli Tengah yang terdampak banjir dan longsor dievakuasi menggunakan helikopter dari pengungsian di rumah kepala desa ke rumah sakit di Tarutung karena dehidrasi. Evakuasi berlangsung dramatis. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan Andika Hadiat. Desa Mardame, desa yang masih terisolasi, saudara. Saat ini kondisi pada siang hari ini, beginilah di tempat pengungsian atau kantor Kades. Ada beberapa warga yang memang memilih untuk mengevakuasikan diri, menggunakan heli. Ada dari pihak keluarga ibu yang baru melahirkan anak seminggu dan hendak untuk memilih ikut untuk dievakuasi agar melihat cek kondisi anaknya di rumah sakit. Dan juga di sini juga ada warga yang kakinya patah ya Bu ya, atau bagaimana? Cedera ya. Ini dari sisi dalam, saudara, kita akan lihat dari sisi luar. Ada dokter yang sudah bersiaga di sini. Nakes baru saja turun tadi menggunakan helibel di landing zone untuk bisa melihat apakah memang ini bisa dievakuasi ataukah tidak. Nyatanya korban-korban ini harus dievakuasi. Dokter, izin dengan Kompas TV, bagaimana kondisinya? Untuk si adik yang bayi berusia 3 minggu lebih kurang, sekarang sedang dalam kondisi dehidrasi karena mungkin asupan yang kurang, dengan kondisinya demamnya 39 derajat Celcius. Untuk penanganan awal sudah kita berikan obat demam dulu sambil menunggu untuk dievakuasi. Tolong ya di belakangnya Om. Om. Sigap menolong. Anggota TNI mengevakuasi bayi yang sakit dan seorang warga yang terluka untuk dibawa ke rumah sakit. Meski perjalanan tak mudah, tekad menguatkan langkah menolong sesama. Pasien ditandu melewati medan terjal untuk sampai ke titik helikopter mendarat.
Kedua pasien, yakni bayi dan perempuan dewasa, dimasukkan ke dalam helikopter beserta perwakilan keluarga untuk kemudian dibawa ke rumah sakit di Tarutung. Saudara, akhirnya kita sekarang sudah ada di Helibel. Tadi proses evakuasinya cukup sulit ketika menaikkan ke atas bukit untuk dua korban yang berasal dari Desa Mardame. Ada kedua orang tua dari bayi yang baru berusia 3 minggu dibantu dengan bidan, dan juga ada seorang warga perempuan yang kakinya cedera ditemani juga oleh suaminya. Nanti korban ini, saudara, akan dibawa ke rumah sakit Tarutung setibanya di Bandara Silangit untuk kemudian dilakukan penanganan lebih lanjut. Kita harapkan bahwa proses penyembuhan bisa secepatnya dilakukan dan warga-warga yang masih memerlukan bantuan juga bisa sesegera mungkin diberikan bantuan. Danda Aprilia, Andika Ahadiat, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menghancurkan rumah warga. Saat ini mereka hanya bisa menunggu uluran tangan pemerintah untuk menyediakan tempat yang layak untuk mereka tinggali dan melanjutkan hidup. Semua bangunan rusak, bahkan beberapa di antaranya hanya tinggal pondasi. Banjir bandang yang menerjang wilayah Aceh Utara membuat rumah bantuan yang dibangun pasca tsunami Aceh 2004 silam di pesisir desa Kuala Cangkoi, 8 tidak bisa ditempati lagi. Sudah 2 pekan, warga bertahan di tenda pengungsian yang dibangun secara mandiri sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Harapan kami supaya bisa cepat diberikan yang baru, yang layak huni lah. Supaya masyarakat lebih aman, damai seperti dulu lagi. Situasi yang sama juga terlihat di Desa Kuning Gayo Lues. Puluhan rumah porak-poranda akibat diterjang banjir bandang 26 November lalu. Mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani mengaku sudah tak memiliki apapun untuk kembali membangun rumah. Tak ada barang yang bisa diselamatkan saat bencana banjir terjadi. Mohon bantuan para penolong, rumah kami nggak ada kan. Kalau memang nggak ada bantuan memang nggak bisa terbangun lagi ya rumah. Nggak bisa, makan pun kadang nggak bisa, apalagi rumah Pak. Makan pun kadang nggak bisa. Yang itu ya rumahnya. Ya. Para korban banjir berharap posko maupun hunian yang layak segera dibangun agar mereka bisa bertahan dan melanjutkan hidup seperti sedia kala. Pak Prabowo bangunlah rumah kami Pak. Karena kami makan pun Pak nggak ada, apalagi bangun rumah Pak. Tim Liputan, Kompas TV. Dua pekan usai bencana banjir dan longsor, puing-puing dan tumpukan kayu di Kabupaten Pidi Jaya Aceh mulai dibersihkan. Pembersihan dan distribusi bantuan untuk warga melibatkan 4 ekor gajah terlatih. Empat gajah Sumatera dari Pusat Pelatihan Sari dilibatkan dalam penanganan pasca bencana di Desa Menasahbi, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Gajah-gajah tersebut ditugaskan melintasi medan berat berbahaya di Kecamatan Merah 2 yang tidak terjangkau alat berat. Gajah-gajah ini membantu membersihkan puing dan tumpukan kayu sisa banjir bandang dahsyat pada 26 November lalu. Tak hanya itu, 4 ekor gajah juga mengangkut bantuan untuk warga dan mencari korban hilang. Target kita kemarin itu sekitar 7 hari lah, mungkin lebih kurang ya kan. Mungkin ya kita lihat-lihat titik aja, kita pun pembersihan yang di samping-samping rumah warga yang nggak bisa buka pintu, yang ada kayu-kayu masuk di dalam rumah ya kita tarik. Ya kita hanya kasihan sama masyarakat ya kan. Nah itu sasaran kita gitu. Desa Menasahbi di Kabupaten Pidi Jaya termasuk di antara titik paling parah terdampak bencana. Pemanfaatan gajah untuk bantuan bencana merupakan praktik yang telah lama dilakukan di Aceh, terutama setelah tsunami dahsyat tahun 2004.
Sepekan lebih banjir bandang wilayah Tapanuli Tengah masih gelap gulita. Kami hadirkan potret jurnalis Kompas TV bersama warga di pengungsian. Usai banjir bandang, wilayah Tapanuli Tengah masih gelap gulita. Warga terbatas melakukan aktivitas khususnya di malam hari. Kami hadirkan potret jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan Andika Hadiat di tengah pengungsian warga di Desa Mardame, Tapanuli Tengah. Jadi ini kondisi rumah pengungsi kita semua, mau persiapan tidur, istirahat. Nanda, gimana? Kita mau tidur, sekarang udah mau jam 10. Ini sebenarnya gelap banget, jadi kayak lampu ini agak terang ya. Iya. Jadi kayaknya ntar lagi kita mau tidur, karena besok kita mau balik ke Silangit untuk liputan ke titik-titik lain. Capek banget kayaknya ya. Tidur gak Anda? Gitu. Anda juga capek kan, sini saya rekamin. Ini dia campers Andika Hadiat yang ku sebut-sebut Jiung Ya, yang kita berjalan. Sambutannya. Iya, kita tidur begini. Mau istirahat. Besok bangun pagi karena roti pertama kita BKI ke Selandia. Di depan masih ada bapak-bapak. Sini ada opung lagi sakit. Tadi masih oksigen. Kita tidur dulu ya. Udah semuanya, semoga bantuan bisa secepatnya masuk ke tempat-tempat yang terisolir seperti ini. Kita di rumah kepala desa. Polisi menggelar patroli di daerah terdampak bencana Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Patroli untuk menjaga keamanan lingkungan selama warga mengungsi. Ya, patroli digelar personel Satuan Brimopolda Sumatera Utara di permukiman warga yang terdampak bencana, saudara. Sebagian besar rumah warga dalam keadaan kosong karena masih berada di pengungsian. Untuk mengantisipasi kejahatan di tengah bencana, polisi menggencarkan patroli. Untuk mengetahui pelaksanaan patroli di daerah terdampak bencana, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Febri James di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Selamat malam, Jona. Bagaimana pelaksanaan patroli malam di sana? Wilayah mana saja yang disisir? Ya Bang, saat ini posisi saya berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Jadi kami akan mengikuti kegiatan patroli malam. Jadi patroli malam ini dilakukan oleh Polres Tapanuli Selatan. Namun untuk personil yang digerakkan tidak hanya dari Polres Tapsel, tapi juga melibatkan dari Satuan Brimopolda Sumatera Utara. Kalau kita lihat di belakang kita, ini sudah ada kendaraan taktis, jadi kami akan mengikuti kendaraan ini dan akan menjalani beberapa hal, yaitu adalah patroli. Jadi patroli ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencegah adanya tindakan jahat, khususnya ketika masyarakat sedang mengungsi. Untuk berapa personil yang diturunkan? Saat ini saya bersama dengan Kapolres Tapanuli Selatan, yaitu dengan AKBP Yunadi. Pak, apa kabar? Baik. Ya, kabar. Apa sebenarnya tujuan atau fungsi utama dari kegiatan patroli malam yang akan kita lakukan nanti? Sebenarnya ini kembali kepada tugas pokok Polri ya. Sejak awal bencana hingga dengan hari ini, sebenarnya 24 jam kita ada di area ini dan sekitarnya. Dengan dinamika piketnya, pemanfaatan anggotanya, tergantung dari situasi yang ada. Tapi guna manfaat yang paling penting adalah menjaga keamanan dan ketertiban serta pasca bencana. Karena setelah bencana ini banyak masyarakat yang meninggalkan lokasi ke penampungan, beserta saudaranya, otomatis kita tidak tahu apa isi dalam rumah, aset-aset yang ditinggalkan. Mungkin kasat mata kita juga lihat kendaraan-kendaraan sepeda motor, mobil. Itu perlu kita jaga. Karena itu hak milik mereka. Jadi tidak hanya menjaga jiwa raga, juga kita
menjamin keselamatan atas rasa benda. Selain itu, gunanya patroli di saat sekarang ini, itu ada peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk pembersihan alat-alat berat segala macam itu untuk keamanan dan perlindungannya. Kemudian mengingat kondisi-kondisi bagaimana perubahan cuaca, termasuk aliran sungai. Jadi kita baru lihat tadi sore ada kenaikan, itu juga perlu kita antisipasi. Antisipasinya apa? Kita nggak bisa, Polri tidak bekerja, ada estimate, tapi overestimate. Kita harus lihat kondisi-kondisinya, jangan nanti ada banjir susulan, justru nanti mungkin merepotkan. Belum lagi banyak pengunjung, tidak hanya orang lokal, selain pekerja, anggota Polri, relawan, juga ada orang-orang lain di sini. Dan gunanya patroli, kita juga sebagai scanning area. Kita scanning area ini, itu menjaga keselamatan, menjaga keamanan harta benda, dan kemudian menghimbau, mengajak. Jadi segala fungsi kepolisian itu untuk masyarakat kita pergunakan buat masyarakat. Pak Kapolres, terakhir, bila mana ketika kita patroli, tiba-tiba kita menemukan ada tindakan kejahatan, apa yang akan dilakukan? Tetap sesuai dengan prosedur, kejahatan kita quick respon, kita tanggulangi, sesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Berarti kata kunci ada quick respon, bila mana tindak kejahatan, apalagi di daerah khusus seperti ini, langsung ya? Langsung, kita lakukan tindakan kepolisian yang efektif, sesuai dengan hukum yang ada. Apalagi kita kan cukup lengkap ya dengan Satbrimopolda, jadi bila mana tindakan jahat, bisa ada mungkin hal-hal represif yang bisa dilakukan ya, Kapolres ya? Ya mungkin penggunaan Brimob lebih kepada upaya mitigasi bencana, penegakan hukum, kita serahkan kepada bagian yang melakukan investigasi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kapolres. Saja nanti kita akan mengikuti kegiatan patroli dan melihat apakah ada kemungkinan tindakan-tindakan jahat. Kalaupun ada, nanti akan langsung dilaksanakan upaya oleh pihak Polresta Pondok Selatan. Terima kasih banyak. Ini kan selesai dengan Kapolresta Pondok Selatan. Sebentar lagi kita akan naik ke daerah taktis dan melihat bagaimana pelaksanaan khususnya patroli malam saja dilaksanakan dalam rangka memberikan rasa aman dan rasa nyaman khususnya pengungsi yang tadi sudah mengungsi, khususnya masyarakat terdampak di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Baik, terima kasih Jonah Hamonangan dan juga Febri James untuk laporannya langsung dari Tapanuli Selatan. Polres Jakarta Utara menetapkan Ayu Puspita, pemilik wedding organizer yang melakukan penipuan terhadap puluhan calon pengantin sebagai tersangka. Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Ayu Puspita, pemilik wedding organizer yang melakukan penipuan terhadap puluhan calon pengantin sebagai tersangka. Polisi menetapkan total 2 tersangka kasus penipuan wedding organizer, sementara 3 orang lainnya masih diperiksa. Proses pemeriksaan masih terus dilakukan karena jumlah korban yang melapor mencapai 87 orang. Pada hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Untuk 3 orang lagi yang kami amankan masih pemeriksaan mendalam, karena kami saat ini masih mengumpulkan barang bukti, kemudian masih memeriksa banyaknya korban atau pelapor yang mencapai jumlah 87 orang. Ini masih running, belum semuanya kami selesaikan pemeriksaan. Usai menangkap Ayu Puspita dan 4 pegawainya terkait kasus penipuan dan penggelapan ini, garis polisi dipasang di 4 bangunan milik wedding organizer di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa siang. 4 bangunan yakni kantor, 2 rumah, dan 1 gudang properti milik wedding organizer Ayu Puspita. Polisi juga memeriksa ke dalam gudang properti. Saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda setiap hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.